Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Fabiuddin, NIM H1A NIM H1A021013. Untuk memenuhi tugas mata kuliah warganegaraan, saya akan melakukan wawancara ke salah satu narasumber. Nah, di sini ada Mas Rizky. Halo Mas Rizky, apa kabar? Halo, Ya, alhamdulillah baik. Jadi Mas Rizky ini sebagai narasumber saya. Mas Rizky, jadi untuk memenuhi tugas kewarganegaraan, saya ditugas untuk menanyakan dinamika dan tantangan kewarganegaraan di era milenial gitu. Jadinya ada beberapa pertanyaan yang saya ingin ajukan kepada Bapak. Jadi Bapak nanti Mas jawab ya. Boleh, Oke, Mas, mohon maaf boleh. Mas. Jadi gini Mas, apa yang Mas ketahui tentang kewajiban warga negara Mas menurut Mas? Kewajiban warga negara ya. Yang pertama sih patuh terhadap undang-undang dan Pancasila yang berlaku. Juga kita itu beberapa kewajiban seperti membayar pajak dan menaati peraturan presiden, bahkan kita itu harus terlibat dalam bela negara. Setahu aku kewajiban warga negara sebagai WNI khususnya itu poin pentingnya tersebut, 3 poin tadi. Jadi menurut Mas Rizky itu seperti itu ya. Jadi warga itu harus bayar pajak dan lain gitu ya Mas. Terus ini Mas, kan di negara Indonesia tuh dikenal menggunakan sistem demokrasi gitu. Betul. Jadi apa? Tidak, kalau negara emang ada liberal gitu kan. Nah, di Indonesia kebetulan kita menganut sistem demokrasi. Nah, menurut Mas itu sepakat nggak sih dengan sistem demokrasi gitu? Dari aku cukup sepakat dengan sistem demokrasi di Indonesia karena yang saya tahu demokrasi di Indonesia itu dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Sesungguhnya itu sudah hampir cocok dengan Indonesia, namun belum secara maksimal sih menurutku. Belum secara maksimal aja terrealisasi dengan baik. Banyak masyarakat yang mungkin mengeluh karena kebutuhannya kurang terpenuhi oleh janji-janji pemimpin yang kadang belum terrealisasi dengan baik. Gitu aja Mas tadi. Gitu ya Mas. Jadi pribadi Mas Rizky itu sepakat gitu ya. Terus yang terakhir nih Mas, kira-kira kan udah negara Indonesia ini kan kayak sistem demokrasi. Tapi kalau ketika sistemnya disebut diubah menjadi negara Islam gitu, gimana dilihat dari sudut pandang Mas Rizky? Kalau negara ini dijadikan negara Islam, setuju apa enggak kira-kira? Dari aku sih kurang setuju ya kalau misal di Indonesia menerapin sistem negara Islam banget, karena kan sesuai dengan dari para pendahulu kita kan beranggapan bahwa tentu udah ada Pancasila. Nah, di Pancasila di poin yang pertama itu sempat ada konflik yang terkait usulan Iya ada kan katanya katanya Islam kan. gitu kan, lalu kita rubah dari sudut pandangnya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, mungkin tujuan dari para pendahulu kita itu supaya keanekaragaman yang di Indonesia ini semakin bersatu dan tidak mengedepankan salah satu suku yang ada di Indonesia. Seperti Mas. Iya, ras agama di ini biar saling bersatu padu aja, hidupnya nggak itu fokus satu ras aja. Jadi sudah Mas. Iya. Mungkin saya terima kasih dulu Mas karena sudah menyempatkan waktunya. Oke. Terima kasih banyak. Jadi seperti itu yang dapat saya sampaikan mengenai tugas kewarganegaraan ini. Semoga apa yang tadi disampaikan menurut sudut pandang Mas Rizky menjadi salah satu sudut pandang lain gitu. Jadinya setiap orang punya sudut pandang sendiri, jadi kita harus menerimanya dan menilaah mana yang baik mana yang benar. Terima kasih. Saya Bagus Syafiq undur diri.